Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun sekarang barangkali semua sedang melaksanakan saum ya pada hari yang ke-6. Tapi mudah-mudahan semangatnya tetap menyala ya. Jangan sampai kita kalah oleh karena kita belum makan seperti biasa. Para sekalian, mari kita lanjutkan podcast kita tentang motivasi Islam. Alhamdulillah motivator kita Pak Rahmat sudah ada di tengah-tengah kita ya. Dan nanti kita akan menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Insya Allah pada kesempatan ini Pak Rahmat akan menyampaikan satu topik yang sangat penting bagi kita, yaitu tentang percepatan sukses. Kita semua tentu ingin sukses dalam berbagai bidang. Apakah sukses dalam pendidikan, ya? Apakah sukses dalam usaha, ya? Para politisi ingin sukses supaya menjadi anggota DPR dan seterusnya. Ya. Nah, mari kita nanti dengarkan pada Pak Rahmat ya, apa itu percepatan yang bisa lakukan supaya kita cepat sukses. Baiklah Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saya Pak Rahmat ya. Alhamdulillah. Ya, mohon. Jadi topik ini sangat bermanfaat Pak Rahmat ya. Jadi pemirsa tentu ingin tahu lah gimana ini. Pasti semua orang ingin supaya sukses lah. Dan ini katanya ada caranya supaya lebih dipercepat ya. Nah, maka barangkali Pak Rahmat bisa menyampaikannya pada para pemirsa kita sekalian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang percepatan sukses dengan mengoptimalkan yang ada. Sebenarnya cara percepatan sukses itu ya banyak, apalagi kalau kita itu punya sumber daya yang memadai. Yaitu bisa kita, misalnya kita punya anggaran marketing. Kalau untuk bisnis ya itu bisa digunakan untuk mempercepat. Kalau kita punya tim, punya ribuan karyawan, ya itu bisa digunakan untuk mempercepat. Atau punya mesin. Nah, yang ingin saya bahas di sini, bagaimana caranya supaya kita itu bisa mempercepat sukses dengan mengoptimalkan apa yang kita miliki saja. Jadi tidak terbentur. Saya ingin mempercepat sukses bisnis saya, tapi nggak punya modal. Jadi tidak perlu seperti itu. Meskipun kita mungkin belum punya modal, Pak. Mungkin kita belum punya koneksi yang banyak, belum punya jaringan yang besar. Nah, kita itu bisa mempercepat sukses kita dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada. Karena ya apa yang sudah ada, apa yang sudah kita miliki sebenarnya itu potensinya sangat besar. Ya, tidak perlu jauh-jauh, apa yang ada di dalam kepala kita aja, yang disebut otak, itu kan sebuah nikmat yang luar biasa. Ya, kalau kita belum punya sumber daya yang besar, kenapa kita tidak manfaatkan atau tidak kita optimalkan apa yang kita miliki saja. Jadi ini Pak latar belakang kenapa saya membahas cara ya mempercepat sukses ini dengan mengoptimalkan apa yang kita yang sudah ada pada kita gitu ya. Betul. Ya. Gimana kira-kira itu Pak Rahmat ya, memanfaatkan apa yang ada? Ya, ada beberapa cara ya, yang akan kita bahas 7 ya, sebenarnya mungkin bisa banyak, tapi kita batasi saja di sini 7 ya. Ada 7 cara. Ya, ada 7 cara. Nah, cara yang pertama saya sebut dengan upgrade kerja keras, artinya tingkatkan kerja keras. Ya, ya. Kalau kita tanya ya ke banyak orang, ya kalau mau sukses ya kita harus kerja keras. Ya semua orang paham Pak tentang ini, tentang kerja keras itu semua orang paham. Pentingnya kerja keras itu semua orang paham, meskipun tidak semua orang mau. Gitu. Nah yang jadi masalah adalah masih banyak orang yang belum memahami dia itu sudah benar-benar kerja keras atau belum. Nah dalam Al-Quran itu ada konsep yang disebut mastata'tum, semampu kamu, semampu kalian. Nah ada seorang syekh ditanya, "Syekh, apa sih arti mastata'tum itu?" Nah, si syekh ini tidak dijelaskan dengan kata-kata. Saya akan jawab, kita ke lapangan. Akhirnya murid-muridnya dibawa ke lapangan.
Nah, mari kita semua lari mengelilingi lapangan ini semampu kalian. Oke, akhirnya lari. Semua, si Syekh pun ikut lari, semua muridnya ikut lari, terus berkeliling. Ada yang baru 1 keliling sudah selesai menyerah, ada yang 2 keliling sudah selesai, ada yang 3, 4, sampai akhirnya si semua murid itu selesai. Tidak berlari lagi, tinggal saya sendiri yang terus berlari, sampai suatu saat Syekh tersebut jatuh pingsan karena kecapean. Muridnya kan pasti kaget, akhirnya dibangunkan si Syekh tersebut, dibangunkan. Nah, setelah siuman, Syekh itu ditanya sama muridnya, "Syekh, kenapa terus berlari?" Inilah yang disebut mastata'tu. Saya tidak berhenti karena saya ingin berhenti, tapi saya berhenti karena ya sampai Allah menghentikan saya. Sampai tingkat kapasitas tertinggi. Ya, sampai kapasitas tertinggi. Sampai Allah yang menghentikan saya. Inilah yang disebut mastata'tu. Nah, banyak orang yang belum benar-benar mengoptimalkan kapasitasnya, tapi dia udah keburu menyerah. Padahal kalau disebutkan, saya sudah kerja keras. Nah, jadi silahkan upgrade. Saya yakin sekerja keras apapun ya kita itu masih bisa ditingkatkan. Ya. Tapi tampaknya saya itu keterlaluan gitu ya. Sebab kalau misalnya kita kerja sampai kita ya tidak bernapas gitu ya, itu kan berarti kalau tidak ada orang lain yang menolong ya kita bisa mati konyol gitu lah ya. Ya, betul sekali. Ya. Kalau dalam prakteknya tidak seperti itu. Boleh gitu ya. Maksud Syekh itu melakukan itu hanya untuk memberi pelajaran saja. Iya. Ya, pada kenyataannya tentu tidak. Kalau saat sampai kita titik tertentu, saat kita benar-benar capek, itu jauh lebih baik itu beristirahat dulu. Iya. Yaitu sebenarnya tidak untuk dilakukan terus-menerus, hanya untuk memberikan pelajaran kepada murid-muridnya apa itu arti kerja keras. Sebenarnya banyak sekali ya cerita tentang kerja keras. Mungkin yang menarik itu ada yang disebut dengan 4 Mile Bannister, Roger Bannister. Dia itu seorang pelari yang saat itu kalau lari dalam mencapai 1 mil kurang dari 4 menit itu hal yang tidak mungkin. Semua orang sepakat itu tidak mungkin. Tapi dia mengatakan, oh itu mungkin. Ya. Dia mengatakan itu mungkin. Nah, untuk membuktikannya ya dia bekerja keras, latihan setiap hari. Dan metode latihannya luar biasa. Mirip seperti apa yang dilakukan oleh Syekh tadi. Jadi setiap latihan itu benar-benar sampai batas maksimalnya. Ya. Sampai batas maksimal dia lari, akhirnya ya dalam sekian bulan dia bisa mencapai 1 mil kurang dari 4 menit. Atau barangkali sebagai standar saja Pak Ahmad ya, bahwa orang kerja itu kan minimal 8 jam, betul ya, satu harinya gitu ya. Nah, kalau dia melaksanakan seperti itu sudah termasuk kerja keras tuh ya. Atau kalau lebih keras dia jangan 8 jam, tambah 1 jam aja, jadi 9 jam satu hari. Mungkin seperti itu ya barangkali. Soal waktu itu sebenarnya sangat relatif. Kalau kita belajar ke orang-orang yang sukses besar, ya contoh lah yang terkenal itu Elon Musk. Elon Musk itu kerjanya itu dalam 1 minggu itu 100 jam. Artinya kalau 100, rata-rata orang tuh kan kerja itu 40 jam. Iya. Nah dia itu 100 jam. Kata dia ya kalau ya ini yang disebut dengan kerja keras. Kemudian contoh lain orang yang sukses itu Bill Gates. Bill Gates itu jam 2 malam sedang memarahi anak buahnya untuk mengevaluasi kerja hari ini. Itu jam 2 malam. Nah itu kebayangkan kerja kerasnya gitu. Ya tentu saja ya kita sebagai seorang muslim dan kita juga perlu melihat keseimbangan hidup. Ya bahwa kita ya tidak harus seperti itu juga gitu. Ya tidak harus seperti itu juga. Cuma poin yang ingin disampaikan itu ya kita harus benar-benar kerja keras. Jangan sedikit-sedikit
sudah ngaku kerja keras, padahal belum. Iya. Poinnya itu sebenarnya. Iya. Ya kita masih, kalau umat Islam ya apalagi kita tidak boleh mengabaikan apa yang disebut dengan ibadah, ibadah mahdo. Kemudian keseimbangan bahwa sebagai laki-laki misalnya kita itu punya tanggung jawab keluarga, bukan hanya memberikan nafkah secara materi, juga kan harus mendidik, menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Itu kan perlu waktu juga. Ya umat Islam sih tidak segitunya. Yang saya ceritakan seperti Elon Musk, Bill Gates, ya itu sebagai gambaran bahwa bagaimana kita itu bisa kerja lebih keras. Ya sebenarnya bukan hanya kerja lebih keras, tapi nanti ke depannya kita kerja lebih produktif. Ya. Baiklah, sekarang sudah satu poin barangkali Pak Rahmat ya. Jadi supaya kita dipercepat suksesnya, kerja harus keras. Inilah yang keduanya ada apa lagi itu? Nah, yang keduanya lanjutan barusan yang saya singgung. Kalau tidak salah di episode sebelumnya ya, Bapak sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada ganti dari kerja keras. Iya. Maksudkan persakset ya. Betul. Nah, sekarang yang kedua itu bukan hanya kerja keras yang kita butuhkan, tapi kerja yang lebih produktif, yang lebih menghasilkan. Ya buat apa kerja keras juga ya, tapi hasilnya nggak ada. Tapi harus lebih produktif, lebih menghasilkan. Artinya cara kerja kita harus diperbaiki, harus lebih baik. Nah, yang seringkali orang itu dia tuh mengeluh bahwa cara kerja yang dia lakukan itu sudah yang terbaik, padahal masih banyak yang terbaik. Ya mungkin sempat disinggung ya sama Bapak bahwa kita bisa banyak belajar dari media-media online ya, misalnya dari TikTok, dari YouTube, dari berbagai hal. Ya sebagai contoh, banyak orang yang disebut skill dewa. Dia itu bisa melakukan berbagai pekerjaan dengan begitu cepat, dengan begitu akurat dan produktif. Sementara kalau kita itu melakukannya tidak. Artinya skill itu bisa terus ditingkatkan. Saya pernah bekerja ya di sebuah industri. Di sana ada tukang bubut, dia itu melakukan proses bubut. Kan itu mesinnya udah fix. Saya perhatikan, dia tuh kerjanya begitu cepat Pak dalam ngebut tuh. Pasang, ambil, pasang, ambil. Nah, kayaknya mudah nih, saya coba. Pas saya coba ternyata saya tidak secepat dia. Meskipun saya bisa, tapi tidak secepat dia. Artinya bahwa kita itu bisa bekerja lebih cepat kalau skill kita lebih tinggi. Jadi kita perlu memperbaiki kerja kita dengan cara salah satunya itu ya. memperbaiki skill, Ya. memperbaiki sistem. Ya. Nah, artinya itu bisa mempercepat. Kreatif gitu ya. Betul, harus kreatif. Cara kerja kita itu harus kreatif. Bahkan kalau perlu yang di luar kotak itu, out of the box katanya. Ya. Jadi cara kedua itu adalah perbaiki cara kerja. Ya. Yang ketiga, nah, yang ketiga itu yaitu selalu termotivasi. Artinya selalu ada bahan bakar lah. Kalau analoginya di mobil itu, ya motivasi itu adalah bahan bakar supaya mobil itu terus bergerak. Kalau sebuah mobil bensinnya sedikit, dia berhenti, nggak bergerak lagi, ngisi lagi lama misalnya. Nah, kalau kita ingin kerja cepat, ya sama seperti mobil, ya bensin harus selalu tersedia. Nah, dalam diri kita, bensin itu ibaratnya adalah motivasi kita. Jadi motivasi kita itu harus selalu tersedia. Ada yang mengatakan kalau motivasi itu bisa turun, itu memang betul. Motivasi itu bisa naik, bisa turun. Itu yang mendorong motivasi itu apa tuh kira-kira? Pada dasarnya motivasi itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, apa yang kita kejar. Yang kedua, apa yang kita hindari. Kalau yang kita kejar kan biasanya berkaitan dengan keinginan. Ya, bisa ingin harta, bisa ingin kedudukan, bisa ingin memberikan kontribusi, termasuk ingin bahagia dan sebagainya. Apa yang kita kejar itu. Kemudian yang kedua, apa yang kita hindari. Ya sebaliknya. Kalau yang kita kejar misalnya ingin kaya, kalau yang kita hindari misalnya tidak mau miskin.
Tidak mau rugi, anggap Tidak mau, saja. ya, tidak mau miskin, tidak mau sengsara, tidak mau menderita, tidak mau sakit. Nah, itu hal-hal yang dihindari. Jadi motivasi itu pada dasarnya dua itu, apa yang kita inginkan dan apa yang kita hindari. Kalau dikembangkan itu akan lebih luas lagi, Pak. Ada berbagai teori, ya salah satu yang paling terkenal misalnya yang kita inginkan itu adalah teori Maslow. Ya mungkin ini akan panjang juga ya kalau kita bahas sekarang, mungkin di video yang akan datang. Intinya adalah kita harus selalu menjaga motivasi. Jangan biarkan motivasi ini turun. Seringkali yang membuat motivasi turun itu apa? Misalnya saat kita sedang bekerja. Kemudian ketemu dengan kesulitan, ngedrop motivasinya. Itu sering terjadi, salah satunya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh tidak ngedrop, tidak turun? Kalau menghadapi kesulitan atau menghadapi hal-hal yang berat, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini ada teknik-tekniknya juga ya, bagaimana caranya supaya kita itu tidak ngedrop. Intinya adalah bagaimana supaya kita itu menjaga level motivasi kita itu tetap tinggi supaya kita terus bisa menginjak gas gitu. Nah, kerja keras itu ibaratnya nginjak gas, tapi kalau nggak ada bensin ya percuma gitu. Jadi barangkali motivasi membayangkan ya, kalau berhasil itu akan begini gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya gagal akan begini gitu ya. Itu salah satu tekniknya bisa seperti itu. Jadi kita selalu mengingat tujuan. Misalnya kalau seorang kepala rumah tangga ya, seorang pria sebagai ayah, sebagai suami, ya kita bayangkan tuh senyum anak istri di rumah, ya itu bisa sebagai motivasi. Atau sebaliknya, kalau kita gagal, kita sengsara, bagaimana nasib mereka, kesulitan mereka, kesedihan mereka. Nah, itu bisa salah satu trik untuk terus menjaga motivasi. Ya. Baiklah, itu yang ketiga ya. Kalau yang keempat apa tuh? Nah, yang keempat saya menyebutnya disebut dengan daya ungkit. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut leverage, daya ungkit. Apa itu daya ungkit? Ya, daya ungkit sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu seringkali kita itu menemui daya ungkit. Contoh misalnya, kalau kita mau mencabut paku ya, di tembok atau di kayu, kita menggunakan alat yang disebut tang atau gegep ya. Gegep itu kakak tua ya, yang alat kakak tua. Nah, kalau langsung kita nyabut paku kan pakai tangan, itu sulitnya minta ampun, bahkan kita tidak sanggup. Bahkan tangan kita bisa terluka. Tapi kalau menggunakan alat tang atau gegep atau kakak tua, ternyata dengan mudah bisa mencabut paku tersebut. Contoh lain, misalnya kita ingin mengangkat mobil yang bannya pecah. Kalau diangkat pakai tangan gini kan nggak kuat. Akhirnya kita pakai dongkrak. Padahal menggerakkan dongkrak pakai tangan juga, Pak. Tapi bisa. Nah, jadi dengan tenaga yang sama, kita itu bisa mengangkat sesuatu yang lebih besar atau mengerjakan sesuatu lebih cepat dengan menggunakan prinsip daya ungkit, leverage. Apa yang bisa dijadikan daya ungkit ya? Apa saja, apa yang sekitar kita. Misalnya kita mau menggerakkan batu nih, batu besar, kita ingin gerakan. Kalau pakai tangan susah. Kita ketemu ada kayu dan batu kecil, dijadikanlah pengungkit. Akhirnya si batu itu bisa bergerak. Jadi sebenarnya apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita miliki, itu bisa kita jadikan sebagai daya ungkit. Ya sebagai contoh lah yang paling simpel. Kita bicara bisa didengarkan oleh masyarakat seluruh dunia selama ada koneksi internet. Kenapa? Karena kita sedang mendaya ungkit teknologi internet, sedang mendaya ungkit teknologi audio video ini, sedang mendaya ungkit kerjasama kita. Bapak misalnya dengan saya, itu sebuah kerjasama. Nah, kerjasama juga itu bagian dari daya ungkit. Daya ungkit ya. Jadi daya ungkit bisa fisik, bisa non fisik gitu ya. Betul sekali. Ya. Masuk ilmu kita, manajemen, sistem dan sebagainya, itu bisa kita daya ungkit. Ya. Baiklah, itu yang keempat. Yang kelima apa tuh? Nah, yang kelima adalah kita itu harus memiliki mental juara. Jadi jangan hanya asal kerja saja. Misalnya orang yang bekerja, kalau ingin mempercepat sukses, jangan berpikir
saya mah asal jangan dipecat saja. Jangan seperti itu. Tapi harus berpikir saya memberikan kontribusi paling baik bagi perusahaan ini. Nah, inilah yang akan mempercepat sukses kita. Nah, pada kenyataannya ya, kalau ada perlombaan, misalnya balap motor, balap kuda, apapun itu, hadiah juara 1 itu selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan hadiah juara 2. Ya contohlah MotoGP ya. Tadi malam menonton MotoGP, itu selisih juara 1 dengan juara 2 itu cuma sekitar 1 detik. Cuma 1 detik selisihnya. Ya. Tapi hadiahnya jauh Pak. Nah, inilah pentingnya mental juara. Bagaimana cara mental juara adalah kita harus memiliki mindset melakukan sesuatu yang paling baik. Karena dalam Al-Quran juga kita disuruh untuk melakukan ahsanu amala. Ahsanu itu adalah sebaik-baiknya. Surga yang tertinggi gitu ya. Ahsanu itu artinya sebaik-baiknya, bukan hanya baik kan. Yang namanya ahsanu itu adalah sebaik-baiknya. Kita juga disuruh pastabikul khairan. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi mental juara itu sebenarnya mental umat Islam selama dalam kebaikan. Iya, betul ya. Nah itu yang kelima, yang keenam gimana tuh? Yang keenam. Yang keenam itu seringkali pencapaian sukses kita itu lambat, itu karena kita punya masalah. Ada masalah. Kalau di manajemen ya, di manajemen mutu misalnya ada yang disebut dengan bottleneck. Bottleneck itu ya seperti botol, leher botol yang mengecil. Kolesterol itu karena ada bottleneck. Kolesterolnya nempel ke saluran darah, membuat menyempit saluran darah. Terjadilah masalah peredaran darah. Dalam manajemen juga sama. Saat dari rangkaian proses itu ada satu proses yang menjadi bottleneck, maka percuma yang lain pun lancar kalau bottleneck ini tidak diatasi. Sama dengan aliran air di pipa. Kalau ada bottleneck, meskipun pipanya segede apapun, kalau ada bottleneck, maka alirannya akan terhambat. Nah, bottleneck itu adalah masalah. Nah, kalau kita merasa lambat ya dalam meraih sukses kita, merasa lambat dalam meraih jenjang karir dan sebagainya, temukan masalah apa yang menghambat itu. Nah, setelah kita paham masalahnya, baru kita cari solusinya. Jadi atasi masalah yang menghambat kita. Jadi masalah itu hendaknya dianggap sebagai tantangan gitu ya. Betul, sebagai tantangan. Kita harus mengatasinya. Nah, yang sering kali orang itu dia tuh malah menghindari masalah. Boleh saja menghindari masalah kalau kita menemukan jalan lain yang lebih baik. Yang jadi masalah itu seringkali ya, karena ada masalah dia tuh berhenti. Nah, itu yang salah. Masalah itu harus dihadapi gitu ya. Dia harus dihadapi. Harus dihadapi. Harus dicari jalan keluar, diterobos, dihancurkan, diloncatin, kalau perlu dikolongin. Yang penting masalah itu jangan menghentikan kita. Nah, jadi kemampuan ya, mengatasi masalah itu yaitu sangat penting. Problem solving itu sangat penting. Kalau nggak salah di video sebelumnya pernah kita bahas ya Pak, tentang bagaimana cara mengatasi masalah. Yang membawakan adalah Pak Prof. Silahkan cari di channel ini. Begitu. Dan yang terakhir? Dan yang terakhir, nah ini paling penting, kita itu harus memiliki tekad. Kalau kita ingin cepat, ya kita harus memiliki tekad. Analoginya seperti ini. Misalnya dalam sebuah balap lari, ada seorang pelari, dia itu sebenarnya punya kemampuan lari yang hebat. Tapi saat dia tidak memiliki tekad untuk menjadi juara, ya dia larinya tidak akan maksimal. Ya santai aja itu, karena dia tidak punya tekad untuk menjadi juara, untuk menjadi paling cepat. Dalam hal yang lain pun sama. Misalnya kita dalam berkaitan dengan bisnis, dalam karir bekerja, dalam pendidikan, kita harus punya tekad. Kita itu ingin meraih prestasi
setinggi mungkin, ingin meraih prestasi secepat mungkin. Nah, itu harus punya tekad. Yang ke cara-cara 6 yang tadi kita bahas, kalau tidak punya tekad semuanya akan percuma. Dan ini sangat penting ya, kita itu harus memiliki tekad yang kuat. Tekad itu langkah pertama. Jadi yang paling penting di antara ketujuh ya cara tersebut adalah nomor 7 itu ya, tekad ya. Tekad. Kita harus punya tekad, kita ingin memenangkan, ya, ingin meraih sesuatu itu secepat mungkin. Ya contohnya para perintis kemerdekaan ya, Betul sekali. karena tekadnya begitu kuat, mereka tidak takut masuk penjara gitu ya. Betul sekali. Bahkan berkali-kali masuk penjara pada Bung Karno gitu ya, dan akhirnya berhasil gitu ya. Nah, jadi kalau kita memang mau berjuang, yang pertama tekad harus kuat, dan kedua harus siap menghadapi ya risikonya gitu. Betul. Ya. Betul sekali. Baiklah Pak Rahmat, coba kalau diringkas ya, dari pembahasan yang tadi cukup panjang ya, supaya mudah dipegang oleh para pemirsa. Ini gimana kalau diringkas dari yang 7 tadi Pak? Nah, kalau diringkas mungkin saya akan dari bawah. Ya. Jadi yang pertama, supaya kita itu bisa mempercepat sukses kita, langkah pertama itu kita harus punya tekad dulu bahwa kita itu ingin mempercepat sukses kita. Nah, kalau kita sudah punya tekad, yang lainnya akan mengikuti. Kalau kita sudah punya tekad, ingin meraih sukses secepat mungkin, percepatan sukses, maka kerja keras kita akan ditingkatkan. Kalau kita punya tekad yang kuat, cara kerja kita juga akan diperbaiki. Kalau kita punya tekad yang kuat, motivasi kita akan selalu dijaga. Kalau kita punya tekad yang kuat, kita juga akan mencari daya ungkit untuk mempercepat kita. Kalau kita punya tekad yang kuat, kita juga akan memiliki mental juara, ingin secepat mungkin meraih sukses. Kalau kita punya tekad yang kuat, kalau kita ketemu masalah, kita akan mencari solusinya. Begitu. Ya. Gimana ini kalau ditambahkan satu poin lagi Pak Rahmat ya? Ya silakan Pak. Yaitu bahwa zaman sekarang itu bukan hanya tekad yang harus diperkuat, tapi juga semangat kerjasama ya. Terus. Bisa bekerjasama dengan orang-orang lainnya. Sebab pekerjaan besar itu tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Betul sekali. Pasti kita membutuhkan bantuan orang-orang lainnya. Bisa gitu ya? Tentu saja Pak, sebenarnya ini sudah dicakup tadi di daya ungkit. Oh, daya ungkit tadi. Ya, daya ungkit kan salah satu dari bentuk daya ungkit itu adalah kerjasama atau kolaborasi. Ya. Barangkali para pendengar sekalian ya, itu saja sementara apa yang dapat kita sampaikan berdua, khususnya ini Pak Rahmat, tentang 7 percepatan supaya kita menjadi sukses ya. Dengan mengoptimalkan Dengan apa yang ada. mengoptimalkan, dimulai dengan mengoptimalkan apa yang ada. Sebenarnya manusia itu ya sangat kaya raya gitu ya. Jadi kita itu oleh Allah itu dibekali dengan jasmani kita, dengan panca inderanya ya, ada mata kita, telinga kita, ya mulut kita, kaki kita, tangan kita. Itu kalau dinilai dengan uang itu sangat mahal ya. Termasuk di dalamnya ya, jantung kita, ginjal kita ya. Itu katanya bahwa harga jantung buatan itu sekitar 5 miliar itu ya. Itu perangkat kerasnya. Kita juga diberikan perangkat lunak oleh Allah ya. Itu otak kita ya, hati kita ya. Itu nilainya bukan main besarnya ya. Nah mudah-mudahan apabila kita menyadari kita punya potensi besar, kita semua harus pede ya, dan bisa sukses. Ya, tadi dikatakan oleh para baca, mulailah dengan apa yang ada pada kita ya. Tentu saja ya, supaya lebih sukses lagi, kita jangan kerja sendiri ya. Kita ajak dengan teman-teman yang lain supaya bekerja sama, sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih besar, yang lebih banyak, dan lebih cepat berhasilnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya tayangan ini, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.